Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada para murid-Nya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebih besar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Bapa yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun belakangan ini kita disuguhkan dengan berita-berita bagaimanakah kasus-kasus yang menjerat banyak pejabat publik, dan kemudian juga karena sekarang dunia media sosial, maka tidak sedikit pula banyak warganet mencemooh tindakan dari tokoh-tokoh publik ini yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi sesama, bagi khalayak umum, tetapi mereka sendiri malah melakukan sebuah perbuatan yang buruk di mata umum. Saudari-saudara yang terkasih, jika kita memandang kacamata orang yang mempunyai jabatan, lalu kemudian Injil hari ini mau dibaca seperti itu, ya sekilas memang nampak demikian. Karena Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini seakan-akan mencoba untuk membuka borok atau membuka keburukan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa hal ini terjadi? Karena jelas dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mengajarkan soal hukum Taurat, hukum perjanjian Allah dengan manusia, tetapi mereka tidak melakukannya. Tetapi apakah sungguh bacaan Injil hari ini hanya berkisar atau Yesus hanya membuka luka atau keburukan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Tentu tidak. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar atau tidak ingin membuka atau memberitahukan keburukan sisi lain dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi ingin memberikan sebuah pengajaran kepada para murid-Nya. Haruslah dilihat di sini dalam sebuah konteks pengajaran Yesus
kepada orang banyak dan kepada muridnya. Maka apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak dan kepada para muridnya adalah, memang apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu benar. Tetapi kemudian para murid janganlah mencontoh apa yang menjadi teladan atau cara hidup mereka. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Maka yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak dan kepada para muridnya adalah bagaimana para murid tahu apa yang menjadi isi hukum Taurat, dan kemudian ketika mereka menjadi murid Tuhan Yesus, mereka tahu apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus. Tetapi lebih dari itu adalah dengan mengetahui apa yang menjadi hukum Taurat dan kemudian ajaran-ajaran Tuhan Yesus, mereka tidak hanya sekedar menjadi pemimpin yang mengajarkan dengan kata-kata, tetapi menjadi sebuah teladan bagi orang lain untuk melakukannya. Maka sungguh dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus mengatakan, siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dari sini muncul sebuah paradigma baru. Orang yang disebut besar bukan hanya sekedar jabatan atau titel, tetapi sungguh-sungguh mereka yang mempunyai sebuah keteladanan hidup mereka bagi sesama. Tidak lain adalah bagaimana orang atau para muridnya bisa menjadi teladan atau menjadi penggerak bagi orang lain untuk semakin mencintai Allah di dalam pengalaman hidup mereka. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sindiran, kritikan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi kiranya juga menjadi sindiran dan kritikan keras bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Mengapa kritikan Tuhan Yesus bisa menjadi kritikan bagi kita yang beriman kepada Tuhan? Mari kita lihat lagi, pada umumnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengetahui apa yang menjadi tradisi hukum Yahudi. Bahkan mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka mengatakan diri mereka adalah keturunan Abraham. Maka begitulah bagi kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, salah satu kelemahan atau tantangan atau godaan bagi mereka yang beriman adalah merasa diri mereka paling tinggi bagi orang lain. Ketika mereka mempunyai sikap doa yang baik, spiritual yang baik, tetapi seringkali jatuh pada sikap kesombongan dan tinggi hati, yang seringkali juga membuat merendahkan orang lain bahwa langkah laku tapa saya, langkah laku rohani saya lebih besar, lebih baik daripada orang lain. Misalnya saja, kalau kita mempunyai sebuah cara tingkah laku, mati raga, puasa, mungkin kita akan membandingkan tanpa sengaja kalau berbicara kepada orang lain, kamu puasanya berapa kali sehari atau kapan saja kamu puasa? Saya loh bisa berpuasa 3 hari 3 malam. Saya loh bisa berpuasa dengan sebanyak ini, tetapi kamu hanya segitu saja. Saudari-saudara yang terkasih, jika hal ini terjadi, bukankah itu salah satu tantangan atau cobaan yang dihadapi oleh orang beriman, jatuh pada kesombongan diri dan ketinggian hati, di mana orang bukan lagi mengandalkan Allah di dalam pengalaman hidup mereka, tetapi mengandalkan diri mereka bahwa semuanya itu hanyalah demi kemuliaan namanya sendiri. Maka di sini apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya,
kiranya juga menjadi pesan Tuhan Yesus kepada kita sekalian, bahwa semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin pula kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi pribadi yang semakin menjadi teladan bagi banyak orang lain yang ada di sekitar kita. Kalaupun ada orang memuji diri kita, ya sudah sepantaslah kita terima baik ada apa adanya, tetapi kemudian tidak menjadi sebuah gangguan bagi diri kita untuk semakin memperbesar diri kita. Karena memang disitulah setan menyerang kelemahan kita sebagai orang beriman, yaitu soal kesombongan ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan-bacaan suci dan bacaan Injil hari ini, mari kita mohon kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, semangat kerendahan hati untuk menjadi murid-murid-Nya, dan mampu melakukan dan mewartakan sabda Tuhan melalui pengalaman hidup kita. Karena tentunya Tuhan tidak menginginkan karya kasih-Nya itu hanya dinikmati untuk diri kita, tetapi kita pun diajak untuk membagikannya kepada semua, agar rahmat Tuhan boleh dirasakan oleh semua orang. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.